Oke ya. Nah, kalau mau belajar stokiometri, Nak, itu harus udah tamat ya mengenai persamaan reaksi. Oke. Kemarin sama Bu Ade udah dipelajari belum persamaan reaksi? Nah, Kemarin kami mempelajari apa, Bu? Tentang penamaan senyawa. oh, tata nama ya. Oke lah, Iya, Bu. tata nama. Nah, oke. Ini kenapa kok nggak bisa ya? Stop share. Oh, ini Ariel udah bergabung. Bentar ya. Iya, Nak. Oh, boleh. Ini pakai aja lah. Ada kok yang ini yang pakai. Buat nyaman aja ya. Oke, Rivaldi dan Ariel, dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Oke. Nah, jadi kan Nak sama Bu Ade kemarin udah belajar mengenai tata nama senyawa. Ya, ini Ibu ada lagi terangkan mengenai ion-ion poliatom. Nah, ion-ion poliatom ini harus kalian hafal, ya Nak ya. Nah, menghafalnya nggak sulit kok. Jadi contoh nih NH4 positif itu namanya ion amonium, OH-. Ya, jadi yang perlu dihafal itu adalah pangkatnya ini, muatannya ini positif berapa, negatif berapa, dan namanya. Nah, kenapa namanya harus tahu? Karena berfungsi untuk nanti tata nama senyawa. Terus kenapa muatan positif negatifnya itu nggak boleh salah? Nah, supaya nanti untuk kepersamaan reaksi. Nah, itu berguna. Misalkan OH negatif, nah yang seharusnya negatif 1 kamu buat negatif 2, maka hasilnya akan salah. Oke ya. Nah, kemudian ini ada ion-ion, tahu dikatakan ion poliatom ya. Kenapa? Karena di dalam ion tersebut terdapat lebih dari 1 atom, maka namanya ion poliatom. Oke. Kemudian ini ada NO2-. Kalau NO2- namanya nitrit. Kalau NO3- namanya nitrat. Oke. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang ada soal seperti ini. Kalau ada suatu, nah, kalian tahu ya, kalau dia yang namanya ion positif itu disebut dengan apa? Kation, Bu. Iya, kation, ya kan? Kation ditambahkan dengan anion akan membentuk senyawa. Nama senyawanya adalah senyawa ion. Ya. Jadi ketika si kation dan anion ini membentuk senyawa, senyawa itu udah tidak ada lagi muatannya. Artinya dia bersifat netral. Nah, contoh, ini ada kation X, pangkat M positif. Nah, ada kation Y, pangkat N negatif. Maka nanti ketika mereka bergabung membentuk senyawa ion, tidak ada lagi muatan di sini. Nah, jadi muatan si X itu akan jadi jumlah si Y. Paham ya? Muatan si X berapa? M. Maka jumlah si Y nanti akan sebanyak M. Sedangkan muatan si Y ya, yang N negatif ini akan jadi jumlah siapa, Nak? Jumlah si X. Nah, jadi jumlah-jumlah atom inilah yang dikatakan dengan indeks. Oke, langsung aja ya. Ibu ambil contoh nih. Ca2 positif ditambah Cl negatif. Nah, hasilnya apa kira-kira, Nak? CaCl2, Bu. Iya, bagus. CaCl2. Nah, lihat ya. 2 nanti di sini akan jadi jumlah si Cl, sedangkan sini muatan Cl kan 1 akan jadi jumlah si Ca. Oke. Kemudian K positif ditambah NO3 negatif. Ariel dulu, Ariel. Mana nih orangnya Ariel?
Iya, Bu. Apa jawabannya, Nak? KNO3, Bu. Ke NO3, bagus. Oke. Lalu kalau Al 3 positif ditambah SO4 2 negatif. Nah, ayo sama-sama. Di Palina jawabannya adalah Al2 SO4 3 kali, Bu. iya, Al2 SO4 3 kali. Nah, jadi kelihatan ya kalau dia poliatom, maka dia dikasih tanda kurung. Jadi 3 ini menyatakan muat apa ya, jumlah S dan jumlah CO. Nah, kalau Ibu tanya, nah, berapakah jumlah atom O di sini? Nah, jadi 12, Bu. Iya, 12 atom. Berapakah jumlah atom S di sini? 3, Bu. 3 atom. Oke, paham ya. Oke, sekali lagi lah. Nah, Ba2 positif ditambah CO3 2 negatif. Hasilnya. Jadi BaCO3, Bu. BaCO3. Iya, kalau dia muatannya sama, maka sama-sama habis ya. Oke, good. Oke, nah sekarang kita ke persamaan reaksi. Persamaan reaksi. Persamaan reaksi itu apa? Buat ya, persamaan reaksi. Nah, jadi suatu reaksi itu misalkan ada A ditambah B menghasilkan C. Jadi suatu reaksi itu dikatakan setama, sama, atau setara apabila jumlah atom di kiri dan di kanan sama. Contoh, misalkan C2H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, ini kan jumlah atom C di kiri berapa? 2. Di kanan 1. Maka harus kita setarakan. Caranya adalah tinggal tambah koefisien ya, dengan cara menambahkan koefisien di depan senyawanya. Nah, ingat ya, kalau misalkan ada seperti ini CO2, 2 CO2, yang namanya koefisien itu adalah yang ini. Ini koefisien. Sedangkan ini namanya apa, Nak? Yang di belakang huruf kecil? Yang angka? Indeks, Bu. Iya, indeks. Oke, nah maka langsung saja kita perhatikan di sini jumlah atomnya berbeda, yaitu di sini C2. Maka di sini supaya sama kita kasih koefisien 2. 2. Nah, terus habis C apa? H. H-nya di sini berapa, Nak? 6, Bu. 6. Maka di sini supaya 6 kali 3. kali 3. Oke, nah kalau gitu kita lanjut ke si O. O-nya di sini dia 2. Sedangkan di kanan jumlahkan O-nya berapa di sini? O-nya berapa di sini, Nak? 2, Bu. O2. Ingat, angka yang di depan ini menyatakan yang di belakang juga. Berarti O-nya berapa? 4, Bu. 4 O-nya. Di sini O-nya berapa? 3, Bu. 3. Maka jumlahkan 4 tambah 3. 7. 7. 7 kali berapa supaya sama dengan, 1 kali berapa supaya sama dengan 7? 2 kali berapa supaya sama dengan 7? Ini kan 2 nih. 2 kali 3. 2 kali berapa supaya sama dengan 7? Nah, untuk menyetarakan jumlah O-nya. Maka kalau dia ganjil, ambil aja per. Berarti 7 per 2. Kan 2 kali 7 per 2 sama dengan 7. 7. Ya kan? Oke, sekali lagi lah. C5H10 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Langsung aja, ini C-nya 5, maka ini 5, Bu. berapa, Nak? 5. 5. Oke. Ini hanya 10, maka ini 5, Bu. 5. Oke, maka jumlahkan O-nya ini kanan, ini berapa? 10. Ini 5. 10 tambah 5. 15. Maka ini 15 per 2. iya, 15 per 2. Nah, maka ini udah setara nih jumlah atomnya. Maka kalau udah setara nih, C-nya 2, hanya 6. Oke.
O-nya 4 tambah 3, 7. 7 per 2 kali 2, 7. Apabila jumlah atom di kiri dengan di kanan itu sudah sama, maka reaksi sudah setara. Ya, oke. Satu lagi, Ibu mau kasih soal nih yang agak lebih rempong ya. Mg3N2 ditambah H2O menghasilkan MgOH2 kali ditambah NH3. Ayo. Yang mana duluan kita setarakan? Ariel dan Rivaldi? MG, Bu. Mg-nya. Oke, langsung nampak ya kalau ada soal seperti ini, kita harus tahu dulu yang langsung nampak berbeda jumlah atomnya yaitu Mg. Di sini jumlahnya 3, maka di sini Kali 3. iya 3. Nah, terus N-nya di sini 2, maka di sini 2, Bu. 2. Lanjut, habis itu si H. Nah, hanya kita lihat di sebelah kanan berapa? Berapa nah H di sini? Ayo. 6, Bu. Iya, 6 ya. Dalam kurung ya OH2 berarti 2. Di depan 3 kalikan 6. Sedangkan di sini 6. 6. 6 tambah 6. 12. 12. Maka ini 6. iya, bagus. Nah, kalau gitu si O-nya, apakah O-nya sudah setara? Jumlah O di kiri adalah 6. Di kanan 6 enggak? Iya, Bu. 6 ya. Oke, maka reaksi sudah setara. Nah, sekarang Ibu mau bahas ya. Kalau seperti ini, Nak. Senyawanya kan Mg3N2, maka ini dikatakan satu molekul ya. Satu molekul. Nah, kalau ini 6H2O berarti ini 6 molekul. 6 molekul. Nah, kalian harus tahu membedakan antara molekul atom. Nah, kalau seperti ini 7 per 2 O2. O2 di sini disebut dengan apa? Molekul atau atom? Atom, Bu. Oh, atom? Atom itu apa? Atom itu yang tunggal. Boleh. Zat tunggal artinya dia tidak dalam keadaan diatomis maupun dia tidak dalam keadaan diatomis, tetapi apa? Atom. Monoatom. Nah, jadi kalau misalkan mau kalian katakan dia itu sebagai atom, reaksinya beda lagi. Oke ya, kita bahas satu contoh lagi. Kita adalah ini Na ditambah O2 menghasilkan Na2O. Oke, ini reaksinya udah setara atau belum? Belum, Bu. Belum setara atau belum? Belum. Oke, berarti siapa yang mau disetarakan, Nak? Si Na2. Na. Oke, yang mana ini yang mau kita ubah? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri, Bu. Yang kiri berapa, Nak? 2. 2. Udah, kan langsung nampak ya 2. Nah, oke. Yang kanan itu O-nya ada berapa? 1 ya kan? Yang kiri 2. Berarti yang kita setarakan yang mana? Yang ini tidak boleh diubah-ubah lagi. Kenapa? Karena dia sudah menyesuaikan dengan yang ini. Berarti ini yang diubah. Maka 2 kali berapa supaya 1? 2. 2 kali berapa supaya 1, Nak? 2 kali berapa supaya 1? 2 kali setengah. Iya, setengah. Berarti kan ini setengah. Ya kan? Setengah kali 2, 1. Ini 1. Maka reaksinya udah setara. Nah, jadi ini cara membaca reaksinya. Jadi, cara membaca reaksi itu juga perlu, Nak. Caranya adalah berarti ini 2 atom Na ya bereaksi dengan setengah. Nah, karena dia diatomik gabungan beberapa unsur, maka dia udah jadi molekul oksigen, molekul O2 membentuk. Oke. Ini berapa molekul nih? Ada 3. Ini Na2O. 1. 1. Membentuk 1 molekul
Na2O. Oke, udah paham ya bedanya antara atom dengan molekul. Kalau atom dia itu yang tunggal sendiri, tidak bergabung dengan atom lain. Nah, kalau dia ini O2, kenapa dia molekul? Karena dia penggabungan atom O dengan O. Paham ya, Nak? Paham, Bu. Oke, sekali lagi. Persamaan reaksi ya. Kalau udah persamaan reaksi, nah udah gampang. Yaitu Sn ditambah HNO3 menghasilkan SNO2 ditambah NO2 ditambah H2O. Oke, Nak. Nih, kira-kira gimana nih? Nah, jadi kalau misalkan ada suatu persamaan reaksi yang panjang, yang kalian nggak tahu mulai dari mana, kalian bisa buatkan masing-masing koefisiennya. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Udah? Nah, perhatikan Nak ya, perhatikan. Ini untuk contoh persamaan reaksi yang panjang. Bisa kalian cara seperti ini. Ini namanya adalah cara tidak langsung. Oke ya. Nah, jadi kita lihat pertama. Yang pertama mulai dari atom Sn. Sn koefisiennya berapa di sini? 1, Bu. A. Ya kan? Sedangkan di kanan koefisien Sn adalah C. C. Oke, ini persamaan pertama. Kemudian kita lanjut atom H. Berapa koefisiennya H? B. Di kanan hanya berapa? E. D ya. Oke, itu persamaan yang kedua. Lanjut kita ke N. N ada berapa di sini? Ada B, Bu. B. N di kanan? D. Oh, ini tadi D. Sorry ya. Mana Itu dia? E, Bu. Iya. Yang Yang koefisien H di kanan itu selain di sini juga ada di sini ya. Berarti Iya, ini tambah 2 E. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjut dengan N. N di kanan ada berapa, Nak? Cuma ini kan? D. iya, Bu. Berarti B sama dengan D. Di persamaan yang ketiga. Dan yang terakhir adalah O. O berapa di kiri? 3B. 3B. 3. Ya, di kanan? E. 2C ditambah 2D. 2D ditambah Kita 1E. Persamaan yang keempat. Nah, caranya adalah ya, caranya ambil persamaan yang paling sederhana dan ambil pemisalan salah satu koefisien tersebut sama dengan 1. Contoh, persamaan yang paling sederhana ini ada di persamaan 1 dan ketiga ya. Maka bisa kita pilih. Oke, misalkan persamaan 1. A sama dengan C. Jadi kita ambil pemisalan. Misal si A sama dengan 1, berarti si C sama dengan 1 karena iya, Bu. oke. Nah, sekarang kita ambil lagi persamaan yang ada A dan ada C-nya. Mana ini? Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada bisa kita ganti. Kita ganti aja lah, kita pakai pemisalannya persamaan yang ketiga aja. Biar bisa dimasukkan ke persamaan kedua nanti. Oke ya, kita ambil pemisalan persamaan yang ketiga. B sama dengan D. Kita misalkan, misal si B sama dengan 1, maka si D juga sama dengan 1. Oke. Nah, dapat nih nilai B. Dapat juga nilai D. Terus kita masukkan ke persamaan yang ada B dan D-nya. Ke persamaan mana, Nak? Si H, Bu. Yang kedua. Persamaan kedua maksudnya. Yang kedua kan? Di sini kan nggak ada Iya, Bu. B dan D. Yang kedua. Persamaan yang kedua, B sama dengan D ditambah 2E. Nah, kalau B-nya itu 1, D-nya juga 1, tambah 2E. Maka 2E sama dengan 1/1. 1/1. Tunggu ya, kayak ada yang salah ini. Tunggu dulu.
Bu, yang H itu bukannya cuma ada di Bu? Yang mana, Nak? Bukannya yang H. Yang A, SN, C. Oke, Yang H, Bu. Yang H, Nak. Yang H, B ya, Itu bukan ditambah. Oh iya, salah ya. Dia cuma ada di di E. Oke. Kita perbaiki ya. Dia cuma ada di E. Berarti A sama dengan 2E. Oke. Maka kita ambil pemisalan. Nah, ini kita hapus ya. Tetap kita dari persamaan pertama. Oke. Misal A sama dengan C, misal A sama dengan 1, berarti C sama dengan 1, ya kan? Oke, dapat A Ya. dan C. Terus kita masukkan ke yang ada A atau C-nya, berarti persamaan yang Tiga. Keempat. keempat. Tapi di sini nanti ada 2 option yang nggak dapat. Coba kita berangkat dari persamaan ketiga lah. Dibolak-balik. Supaya bisa dapat yang ini. Persamaan kedua. Oke, persamaan yang ketiga, B sama dengan D. Misal, B sama dengan 1, maka D sama dengan 1, ya kan? Terus kita masukkan yang ada B dan D-nya, yaitu persamaan yang kedua. Salah satu B atau D. Persamaan kedua kan B sama dengan 2E. Kalau B-nya 1, maka sama dengan 2E. Berarti E sama dengan berapa, Nak? Setengah. Oke ya. Nah, sekarang kita masukkan yang ada B dan D dan E. Berarti kepersamaan yang keempat. 3B sama dengan 2C ditambah 2D ditambah E. Oke, 3 dikali 1 sama dengan 2C yang ditanya ditambah 2 kali D kali 1 ditambah E ini ya. E-nya tadi berapa, Nak? Setengah. Oke, berarti 3 sama dengan 2C ditambah 2 tambah setengah. 1. 2 tambah setengah ya 2 setengah kan? 2 setengah ya. Oke, berarti 2C sama dengan 3 dikurang 2 setengah. Berarti 2C sama dengan setengah. Maka C sama dengan 1/4. 1/4 ya? Ya, Bu. C sama dengan 1/4. Nah, udah dapat semua ya? Udah dapat semua. Oh, tinggal yang E. E setengah. Oke. A, B. A yang belum. Oke. Lanjut. A sama dengan C. Nah, C-nya sama dengan 1/4. Berarti A sama dengan 1/4. Oke. Karena bentuknya semua pecahan, kita kalikan dengan bilangan bulat supaya pecahannya habis. Maka dikali berapa, Nak? Dikali. Perbandingannya A banding B banding C banding D banding E. Itu kan sama dengan A-nya 1/4. B-nya adalah 1. C-nya adalah 1/4. D-nya adalah D-nya 1 ya. E-nya sama dengan setengah. Nah, supaya ini habis kali berapa? Kali 2. Kali 4. Kalau kali 2 ini masih setengah kan? Iya, Bu. Berarti ini 1 banding 4 banding 1 banding 4 banding 1. Setengah kali 4? Banding 2. 2. Oke, nah coba kalian masukkan ke masing-masing koefisiennya. Berarti ini 1, ini 4. Nah, pasti nanti akan menghasilkan jumlah atom yang setara. Bisa? Bisa ya? Oke, nah Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai persamaan reaksi. Oke, Nak. Jadi nanti PPT-nya akan Ibu upload ke psikologi. Oke ya? Ada kira-kira yang mau ditanyakan Rivaldi dan Ariel?
Tidak, Bu. Pas ya. Oke, nah. Oke, Bu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.